Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurfaiza Amelia dengan NIM 12211193073 dari jurusan Tadris Fisika kelas 2A di IAIN Tulungagung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan. Video ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang apa itu hukum Ohm. Ya, materi kita hari ini adalah mengenal apa itu hukum Ohm. Listrik telah menjadi kebutuhan vital bagi keseluruhan kehidupan sehari-hari. Sumber-sumber energi listrik baru dicari dan digali demi untuk membangkitkan tenaga listrik. Bahkan di perkotaan, terutama pusat-pusat industri, jika terjadi pemadaman listrik, potensi ekonomi yang bernilai triliunan rupiah bisa ikut turut padam. Demikian juga perkembangan teknologi yang saling berkejaran antara penemuan yang satu dengan penemuan yang lainnya. Tanpa listrik seperti kendaraan yang direm mendadak. Teknologi sangat bergantung pada energi listrik. Salah satu contohnya lampu misalnya. Supaya lampu menjadi nyala optimal, maka diperlukan tegangan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Apabila tegangan yang diberikan lebih rendah dari apa yang dibutuhkan, maka akan membuat lampu menjadi redup. Begitu pula sebaliknya, apabila tegangan yang diberikan terlalu besar, maka lampu akan sangat terang, bahkan kemungkinan akan lebih mudah cepat putus. Peristiwa ini merupakan contoh dari penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Ohm merupakan pernyataan bahwa besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Hukum ini ditemukan oleh Georg Simon Ohm. Georg Simon Ohm merupakan fisikawan asal Jerman. Beliau lahir pada tanggal 16 Maret 1789 dan meninggal pada tanggal 6 Juli 1854. Georg Simon Ohm dikenal dengan penemuan-penemuannya, salah satunya yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm merupakan teori mengenai hubungan antara arus listrik, hambatan, tegangan pada rangkaian elektronika. Georg Simon Ohm melakukan percobaan ini pada tahun 1825 sampai dengan 1826 terhadap resistensi menggunakan elemen volta sebagai sumber tegangan. Karena hasil kurang stabil pada percobaan ini, Georg Simon Ohm beralih menggunakan thermocouple. Untuk mengukur arus pada penggantar yang diberi tegangan listrik digunakan alat galvanometer. Dari percobaan ini didapat besar beda potensial yang dihasilkan berbanding lurus dengan suhu pada sambungan. Percobaan selanjutnya, Georg Simon Ohm mengganti kabel dengan panjang, diameter, serta bahan yang berbeda dari percobaan sebelumnya. Percobaan ini memperoleh hasil bahwa besar pembacaan galvanometer berbanding lurus dengan suhu, namun berbanding terbalik dengan panjang kabel. Dari percobaan sederhana tersebut, Georg Simon Ohm menyimpulkan bahwa besar kuat arus yang dibaca oleh galvanometer berbanding lurus dengan beda potensial dan besar kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan, disebabkan oleh panjang kabel yang berbanding lurus dengan hambatan kabel. Tahun 1827, hasil penelitian Georg Simon Ohm dipublikasikan melalui buku yang berjudul The Galvanistic Mathematics Babbage dalam bahasa Indonesia, investigasi matematika terhadap rangkaian galvanis. Secara ringkas, hukum Ohm menyatakan bahwa besarnya kuat arus I yang melalui konduktor antara dua titik berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan V di dua titik tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatan atau resistensi di antara mereka. Yang kedua, besarnya tegangan pada suatu cabang V yang mengandung hambatan R yang dialiri arus sebesar I adalah sama dengan hasil resistensi dengan arus yang mengalir pada cara tersebut. Beberapa contoh penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari adalah aliran arus listrik yang dimanfaatkan untuk penggunaan alat listrik seperti menyalakan lampu, TV, kulkas, dan alat listrik lainnya. Alat listrik yang diberikan tegangan yang lebih rendah dari seharusnya akan menyebabkan alat listrik tersebut tidak bekerja dengan normal. Contohnya,
Lampu. Apabila tegangan yang diberikan pada lampu lebih rendah dari seharusnya, maka akan membuat nyala lampu menjadi lebih redup. Yang kedua, setrika. Apabila tegangan itu kurang dari seharusnya, maka akan memperlambat proses pemanasan pada setrika. Begitu pula dengan arus listrik. Apabila tegangan yang diberikan terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan alat listrik cepat rusak. Hukum Ohm dimanfaatkan untuk pembuatan rangkaian listrik, seri, paralel, dan gabungan. Hukum Ohm ini dijadikan sebagai peraturan dasar untuk menganalisis rangkaian elektronika sederhana. Dengan hukum Ohm ini kita dapat mengatur arus, tegangan, ataupun resistensi yang diperlukan. Hukum Ohm juga digunakan sebagai dasar untuk perakitan rangkaian elektronika. Dalam aplikasinya untuk pemakaian listrik, hukum Ohm dapat membantu kita untuk menganalisis gangguan yang mungkin terjadi selama pemakaian listrik. Wah, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya penemuan George Simon Ohm sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan penemuannya, kita dapat merasakan energi listrik yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, dirasa cukup materinya sampai sini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami apa itu hukum Ohm. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.